Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu warga Muhammadiyah di Kabupaten Grobogan yang saya cintai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, masih bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah kali ini. Shalawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat Isra atau sholat suruk atau sholat duha awal. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla sholatas subhi fi masjidi jama'atin yasbutu fihi hatta yusolliya subhatat duha kana ka ahli jaji au mu'tamiri tama hajjathu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di dalam masjid sampai melaksanakan sholat sunnah Isra atau suruk atau duha awal, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholal ghodata fi jama'ati summa ta'ada yadkurullaha hatta tatlu'as samsu summa sholla roknataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umrotin." Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tamah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna. Tata cara pelaksanaan sholat Isra, suruk atau duha awal. 1. Sholat Isra, suruk atau duha awal dilakukan sebanyak 2 rakaat yang gerakan dan bacaannya sama dengan sholat-sholat yang lain. 2. Berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan, sholat Isra disyariatkan bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid, lalu ia berdiam untuk berzikir hingga matahari terbit, lalu ia melaksanakan sholat Isra 2 rakaat. 3. Ketika berdiam di masjid dianjurkan untuk berzikir. Di sini bentuknya umum, bisa dengan membaca Al-Quran, membaca zikir, atau lebih khusyuk lagi membaca zikir pagi. Yang keempat, waktu sholat Isra sebagaimana waktu dimulainya sholat duha, yaitu mulai matahari setinggi tombak sekitar 15 sampai dengan 20 menit setelah matahari terbit.
Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Al-Hajnah Ad-Daimah mengenai matahari setinggi tombak. Faedah berharga lainnya dari hadis di atas yaitu: satu, dalam hadis yang telah disebutkan terdapat dorongan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, dianjurkan memanfaatkan waktu pagi untuk ibadah dan bukan diisi dengan malas-malasan seperti kebiasaan sebagian muslim yang malah mengisi waktu setelah subuh dengan tidur pagi. Sungguh sia-sia waktu jika digunakan seperti itu. Pimpinan wilayah Jawa Tengah.com Karanganyar berdakwah sekaligus mempraktekkan sholat isra, sholat syuruk, sholat duha yang dalam bentuk sebuah ibadah tentunya akan lebih mengena sekaligus mudah dipahamkan. Jika sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren Al-Ma'un, Sroyo, Jateng, Karanganyar sudah biasa. Namun pada hari Jumat 15 April yang lalu, untuk pertama kalinya mengenalkan dan mempraktekkan sholat syuruk isra atau sholat duha awal kepada para jamaah. Menurut Nurul Huda, salah satu pimpinan pada Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Ma'un, rangkaian sholat dimulai dengan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan membaca doa dan zikir al-maksurat pagi secara bersama-sama dengan maksud tarbiyah atau pembelajaran bagi jamaah yang belum hafal sampai waktu syuruk, yang terbitnya matahari pukul 5.35, kira-kira 10 menit kemudian setelah terbit matahari dilaksanakanlah sholat syuruk atau sholat isra atau sholat duha awal berjamaah dengan maksud yang sama, yaitu untuk pembelajaran bagi jamaah. Sedang pelaksanaannya yang afdol sholatnya sendirian atau munfarid. Tuntunannya tidak harus berjamaah, tetapi ini dalam rangka pembelajaran kepada jamaah yang belum pernah atau belum terbiasa melaksanakan, kata Nurul Huda. Ustadz Huda biasa dipanggil menambahkan, jika sholat isra atau syuruk atau duha awal dilaksanakan sebagai sosialisasi hasil musyawarah tarjih Majelis Tajdid dan Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Donohudan Januari 2017 yang lalu. Pertama kali sholat isra, syuruk atau duha awal dilaksanakan setelah sholat subuh berjamaah bisa dikatakan sukses, terbukti ibadah diikuti lebih dari 400 jamaah baik dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Rangkaian ibadah diakhiri dengan sarapan pagi, nasi uduk yang disediakan takmir sejumlah 400 bungkus ludes, semua habis untuk para jamaah. Warga Muhammadiyah yang saya cintai, sekali lagi mari kita amalkan sholat isra atau sholat syuruk atau duha awal di dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah apabila kita melaksanakan dengan baik dan khusyuk, kita sebagaimana sabda Nabi tadi, bagaikan kita pahalanya mendapat seperti orang yang haji dan umroh. Luar biasa, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita menghidupkan sunnah yang mulia ini. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.